Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kuliah daring pendidikan inklusi pertemuan ke berapa? Ke-10 atau ke-11 ya. Nah, semoga kuliah kita ini menjadi bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadan, ibadah tolabul ilmi ya, menuntut ilmu. Semoga dilancarkan dan dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu yang lain nanti biar bisa masuk, langsung Mbak Yufi sudah siap ya untuk presentasi? Pak. Yang presentasi Kusna hari ini. Nggih, Pak, saya Pak yang presentasi. Oh, Bu Kusna. Yang Iya, 3 kelompok, Pak. Nggih. Oh, Hari ini 3 mahasiswa, saya, Mbak Yufi dan Mbak Eka. Terus yang presentasi saya, Pak. oh ya, Bu Kusna. Nggih. Nggih, monggo dimulai, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami bertiga untuk presentasi hari ini dengan mata kuliah pendidikan dari pendidikan. Kemudian dibimbing oleh Pak Suprihno. Terima kasih Bapak yang masih tetap menemani kami dalam kuliah semester 6 ini. Langsung saja teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan yaitu ABK anak pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu kita membahas mengenai autis. Ya. Autis atau autisme itu berasal dari kata out yang berarti sendiri dan isme yang berarti orientasi atau arah atau keadaan. Penyandang autis seakan-akan hidup di dunianya sendiri. Secara etimologi, anak autis adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan dalam dunianya sendiri. Autisme diklasifikasikan sebagai ketidaknormalan perkembangan neuron, yaitu gangguan yang menyebabkan gangguan kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan gangguan interaksi sosial, sehingga ia mempunyai dunia yang sendiri. Neuron yaitu gangguan kelainan. Jadi anak autis itu mengalami gangguan kelainan yang menyebabkan bahasanya mungkin kurang lancar, kemudian perilakunya mungkin tidak sama seperti anak yang normal, begitu juga komunikasinya antara sesama, dan mungkin gangguan interaksi sosialnya juga tidak seperti anak yang normal. Autis ini bisa terdeteksi sejak anak berumur sebelum 3 tahun. Jadi masih lahir mungkin dia belum bisa terdeteksi, jadi kalau mungkin sekitar atau sebelum 3 tahun bisa terdeteksi kalau anak itu mengalami autis. Kemudian karakteristik autis itu tidak bisa menguasai atau sangat lambat dalam menguasai bahasa sehari-hari, hanya bisa mengulang-ulang beberapa kata. Mungkin mata yang tidak jernih atau tidak, kemudian tidak suka atau tidak bisa atau tidak mau melihat mata orang. Jadi kalau kita berinteraksi anak autis itu tidak mau kalau memandang kita mungkin, atau ya mungkin mau tapi hanya sebentar.
ya, tidak seperti anak yang normal. Kalau anak normal itu kan kalau kita ajar mungkin itu memperhatikan kita, mulut kita, mata kita. Kalau anak autis mau tapi tidak lama, mungkin sebentar aja. Kemudian selanjutnya hanya suka akan mainan sendiri. Ya, kalau sudah asik main sendiri, dia tidak bisa diganggu dengan temannya atau mungkin orang lain. Serasa dia punya dunia sendiri. Kemudian tidak suka berbicara dengan orang lain. Mau tapi sedikit. Ya, jadi mau berinteraksi tapi hanya sebentar. Tidak lama seperti anak yang normal. Kemudian tidak suka atau tidak bisa menggoda orang lain. Tidak seperti anak normal kalau bermain, mungkin dia kalau digoda temannya, kemudian goda lagi. Ini kalau anak autis tidak bisa, ya. Jadi dia tenang, tapi kalau nanti diganggu, dia langsung melawan. Tuh bedanya. Kemudian selektif berlebihan terhadap rangsangan. Tuh, kurangnya motivasi untuk menjelajahi lingkungan baru. Kemudian selanjutnya respon stimulasi diri sehingga mengganggu integrasi sosial. Kemudian respon unik terhadap imbalan, khususnya imbalan dari stimulasinya dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kelainan autis, di antaranya yaitu faktor genetik. Pada saat hamil, pertama mungkin ibu hamil, faktor yang memicu itu karena mungkin infeksi atau toksoplasmosi, ini kedokteran, rubella, kemudian candida dan sebagainya. Kemudian logam berat, mungkin apa PB, ALHG, CD-nya. Kemudian zat aditif, mungkin MCG, pengawet, pewarna, mungkin dalam waktu ibu hamil itu suka makan makanan yang mengandung pengawet, kemudian pewarna dan sebagainya. Kemudian mungkin ibu itu bisa alergi berat, obat-obatan, jamu, peluntur, mungkin karena tidak suka dengan kandungannya, mungkin ibu minum jamu yang bisa membuat biar janinnya itu nanti keluar. Mungkin juga muntah-muntah yang terlalu hebat, tidak seperti ibu yang mengandung, mungkin muntahnya biasa aja, kalau ini berlebihan. Kemudian bisa pendarahan berat dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya mungkin faktor yang menjadi penyebab kelainan autis yaitu pada proses kelahiran yang lama, kemudian di mana terjadi gangguan nutrisi dan oksigenasi pada janin, kemudian atau pemakaian forsin. Kemudian sesudah lahir misalnya ada infeksi ringan berat pada bayi atau logam berat, MSCG-nya, kemudian zat pewarna dan zat pengawet, protein susu atau sapinya mungkin tidak sama. Kemudian ada juga mungkin karena gangguan pada sistem saraf, kemudian ketidakseimbangan kimiawinya. Kemudian selanjutnya yaitu tips atau cara menangani anak autis. Kita untuk tips dan cara menangani anak autis yaitu kenali anak itu dulu. Gimana anak itu apakah anak itu suka bermain atau mungkin kita suka diajak berbicara tapi tidak berlebihan, kemudian atau mungkin pokoknya dikenali dulu anak itu. Kemudian ubah keinginan Anda terhadap anak Anda. Mungkin kita merubahnya tidak terlalu tergesa, tidak cepat, kita lihat dulu anak itu gimana. Jadi kita pelan-pelan kita rubah keadaannya. Kemudian ubah lingkungan tempatnya berada. Mungkin dia senang di tempat yang sunyi, kemudian tempat bermain, atau itu kita harus juga mengenali anak itu. Kemudian pertimbangan kemungkinan sumber perilaku. Kita lihat tingkah lakunya, sikapnya gimana anak itu, apakah anak itu terlalu mungkin perilakunya terlalu keras, kita harus kelani dulu. Kemudian hilangkan input sensori berlebih untuk menangani anak autis. Saya lihat tadi input sensoris itu seperti gangguan ya. Kemudian menyediakan input
sensorik untuk menangani anak autis. Kemudian cari jalan keluar positif untuk perilaku tidak biasa. Selanjutnya, nikmati keberhasilan anak Anda, kemudian kurangi kekhawatiran terhadap opini orang lain. Kemudian temukan cara bergembira bersama, ya. Karena anak autis itu tidak sama dengan anak biasa atau anak normal, kita harus benar-benar mengenali anak itu terlebih dahulu. Ya, kalau anak itu keinginannya bermain, terus kita harus mengubahnya secara pelan-pelan. Atau mungkin anak itu tidak mau diajak bicara, kita harus juga mengubahnya secara pelan-pelan. Mungkin diajak bermain, bernyanyi, atau mungkin diajak canda-canda gitu, ya. Kemudian terapi untuk anak autis. Anak autis ini dapat dilatih melalui terapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, antara lain terapi wicara, terapi okupasi, terapi bermain, terapi medikametosa atau obat-obatan, kemudian terapi melalui makan, ya, kemudian sensory integration terapi, kemudian auditory integration terapi, kemudian biomedical terapi, kemudian hidroterapi dan terapi musik. Itu mungkin bisa dilakukan biar anak itu bisa nanti berubah seperti anak yang normal tetapi secara pelan-pelan. Kemudian keberhasilan terapi tergantung pada beberapa faktor berikut. Satu yaitu berat ringannya gejala atau tergantung pada seberapa parahnya gangguan di dalam sel otak. Kemudian semakin dini anak mendapat terapi, semakin besar kemungkinan berhasil. Kalau dari awal kita mengetahui anak kita kena autis, mungkin dengan pengobatan terapi semakin besar kemungkinan berhasil. Kemudian semakin banyak informasi yang dia tangkap, semakin besar peluang menjadi anak normal, dan makin cerdas anak semakin cepat menangkap hal yang diajarkan. Kemudian semakin rendah kemampuan bicara dan berbahasa, semakin lambat anak autis mengalami kemajuan. Kalau dari awal kita tidak mengajarkan anak itu untuk berinteraksi, maka akan mengalami kemajuan itu menjadi lambat. Kemudian semakin intensif anak autis mendapat terapi, akan semakin baik dan lebih besar kemungkinan mengalami kemajuan. Kemudian pendekatan pembelajaran anak autis ini yang perlu diterapkan, yaitu Descriptive Training atau DTT. Training ini didasarkan pada teori Lovaas yang mempergunakan pembelajaran perilaku. Dalam pembelajarannya digunakan stimulus, respon, atau yang dikenal dengan operant conditioning. Kemudian yang kedua yaitu intervensi LEAP atau Learning Experience and Alternative Program for Preschoolers and Parents, yaitu menggunakan stimulasi respon sama dengan kayak tadi yang di atas yaitu DTT, tetapi anak langsung berada dalam lingkungan sosial, yaitu dengan teman-temannya, tidak di rumah. Kemudian for time merupakan teknik pembelajaran melalui kegiatan intervensi interaktif. Kemudian yang terakhir yaitu teach atau treatment and education for autistic children and related communication handicaps, yaitu merupakan pembelajaran bagi anak dengan memperhatikan seluruh aspek layanan untuk pengembangan komunikasi anak. Kemudian model pelayanan pendidikan bagi anak autis yaitu kelas transisi, kemudian program pendidikannya harus inklusif, kemudian program pendidikannya terpadu, sekolahnya juga khusus, kemudian program sekolahnya di rumah juga diperhatikan. Kemudian bisa diajarkan di panti rehabilitasi.
Kemudian langkah-langkah penerimaan oleh sekolah, yaitu 1. Tentukan jumlah anak autis yang akan diterima, misalnya 2 anak atau dalam kelas itu ada 1 anak dan lain-lainnya. Kemudian kalau kita mau menerima anak autis, lakukan tes untuk melihat kemampuan serta menyaring anak biar kita nanti tahu. Jadi anak itu gimana, apakah terlalu autisnya terlalu dalam atau sedang, mungkin biasa aja. Kemudian setelah tes, wawancara orang tua untuk melihat pola pikirnya apakah tujuan memasukkan anak ke sekolah itu. Kemudian buatlah kerangka kerja dan hasil observasi awal. Kemudian nanti kalau kita sudah tahu dari awal, oh anak ini autisnya tergolong sedang apa itu, jadi kita bisa menangani. Kemudian susun bagaimana mengatur evaluasi anak dalam hal siapa yang bertanggung jawab atau mengawasi, kemudian menerima komplain, kemudian periode laporan perkembangan dan lain-lainnya. Jadi anak ini perlukah untuk guru, maksudnya guru khusus untuk guru atau mungkin bisa belajar dengan teman-temannya. Buatlah kesepakatan antara orang tua dan sekolah bahwa hasil yang dicapai adalah paling optimal. Mungkin kita coba dalam 1 semester, kemudian kalau kita mengalami kesulitan, kita langsung buat kesepakatan kepada orang tua kalau nanti semester selanjutnya anak ini belum bisa ditangani, kita perlu penanganan khusus. Kemudian untuk menginterogasikan anak ini, ada hal-hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu 1, seberapa besar gangguan atau kekacauan yang dapat ditimbulkan karena anak autis ini. Kemudian berapa presentase dari kurikulum yang dapat digunakan dan dijangkau oleh anak ini. Kemudian seberapa siap tenaga ahli guru untuk menangani dan mengelola kelas yang di dalamnya terdapat anak autis. Nah, di sini ada bagan atau strukturnya, yaitu kegiatan belajar mengajar itu kita prinsip-prinsip pengajarannya dan pendidikannya, kemudian kurikulumnya gimana untuk anak autis karena dia tidak sama seperti anak normal. Kalau kita sesuaikan dengan seperti anak yang normal itu tidak mungkin akan tercapai. Kemudian pendekatan dan metodenya, pendekatannya gimana, metodenya gimana untuk anak autis. Kemudian sarana belajar mengajar, yaitu gimana anak itu perlukah mungkin media atau alat yang bisa digunakan untuk sarana belajar mengajar. Kemudian evaluasinya gimana, karena tidak sama dengan seperti anak-anak yang normal. Sekian dari saya Pak Suprihno dan teman-teman. Apabila mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin dari dosen juga, mohon silakan. Dan mungkin kalau dari saya ada yang kesalahan atau mungkin dari PPT ini kurang, mohon dimaaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Husna, sudah bagus presentasinya ya, luar biasa. Sudah bisa menjelaskan secara detail. Monggo mungkin teman-teman ada yang bisa didiskusikan, kita diskusikan, ditanyakan, karena ini sifatnya kita sharing ya, berbagi ilmu. Jadi mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman ya, nanti kita bisa sharingkan bareng-bareng. Monggo, silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Nggak tanya, Karena apa-apa. waktunya karena Saran waktunya Zoom juga sangat boleh ketat. ya.
Mbak Wahidah, monggo Mbak Wahidah. Masih 3 ya teman kita yang masuk ini. Ya, baru 3. Mbak Yunia, Mbak Isti belum. Monggo kalau teman-teman mau diskusi, tanya silahkan. Kalau dari materi, alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suprino. Ya. Bagus, paling tidak bisa memberi gambaran kepada kita Nggih. bagaimana pendidikan autis ya, autis di sekolah itu. Jadi memang anak autis ini perlu perhatian khusus ya, perlu dukungan dari terutama keluarga, kemudian orang tua, pendamping dan lingkungan. Jadi sehingga mereka bisa mendapat perhatian, kemudian emosionalnya itu juga bisa berkembang. Karena yang di anak-anak autis itu kan yang dikemukakan keakuannya ya, jadi dia mudah marah, mudah emosi ya, merasa tidak diperhatikan. Nah itu kalau dukungan dari orang tua itu baik, maka tidak ada. Maka anak ini akan cepat ikut berkembang, kemudian bisa disembuhkan. Nah, problemnya memang hari ini kita lihat di masyarakat kita ya, ada pengaruh gadget, HP dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya orang tua punya anak autis, orang tua mainan HP sendiri ya kan, agar anaknya sembuh, ya akhirnya anaknya tidak kurang perhatian, malah dikasih HP ya. Ini yang biasa kita alami ya, sehingga anak-anak kita kadang masih kecil itu teratum emosional. Kalau minta sesuatu tidak diberikan itu langsung teriak-teriak, ngotot, marah. Nah itu salah satu gejalanya ya, dia akan marah, dia akan minta sebisanya ya, pokoknya kudu diwehno. Iya. Jadi memang anak-anak seperti ini perlu mendapatkan perhatian, kemudian dia diajak bermain, minimal kalau tidak bermain dengan teman-temannya, dengan keluarga. Jadi dia teralihkan dari fokus keinginannya, sehingga dia nanti bisa mudah bersosialisasi. Nah, kemudian arahkan permainan itu pada permainan yang mendidik, pada edukasi. Jadi permainan-permainan kita berikan, permainan-permainan yang itu mendidik, sehingga nanti secara tidak sadar anak akan mendapat perhatian perkembangan dalam pendidikannya. Monggo teman-teman, kalau ada yang ditanyakan. Ini Pak Suprino, saya tanya sedikit. Emang dibolehkan ya Pak anak-anak yang ber-ABK itu untuk sekolah di di sekolah normal umum? Bukan Jadi, yang tunanetra, cuma kayak autis itu kan, maksudnya apa, diizinkan atau dibolehkan untuk masuk ke sekolah umum itu? Ya sebenarnya kan boleh saja. Cuma memang kebijakan sekolah itu kan harus, misalnya kalau memang anak autis ada pendampingan dari orang tua ya, sehingga dia ketika bergaul dengan anak normal itu merasa dirinya juga normal. Kan gitu. Nah di dalam undang-undang kita itu kan memang sudah diatur, ada sekolah yang kemarin integrasi ya kan, ada memang sekolah yang khusus ya, sekolah inklusi atau sekolah SLB. Kalau SLB itu memang khusus, tapi kalau sekolah integrasi itu sudah perpaduan ya, jadi sekolah normal tapi dia menerima
beberapa anak yang memang ya bahasanya kalau dia autis itu autisnya tidak terlalu berat kan gitu. Mungkin kalau yang ringan. ABK juga ABK-nya tidak terlalu berat, yang ringan-ringan, sehingga lambat laun dia anak ini akan merasa normal seperti anak-anak yang lain. Boleh di dalam undang-undang boleh, tapi memang kebijakan sekolah itu kadang yo wangku nulari konco-koncone begitu biasanya guru-gurunya itu ya. Padahal anak itu kan anak gejala itu kan gejala bawaan sejak lahir. Normal gitu. Tapi mungkin salah Iya, kan ada toh Pak yang orang tua ndak mau nerima itu loh, dia pengennya anaknya disekolahkan di tempat yang normal gitu. Tapi ya semua itu tergantung kepala sekolahnya ya Pak, kebijakannya mau ndak menerima nggih. Iya. Tergantung kebijakan sekolah. Kalau sekolah misalnya mau menerima ya enggak apa-apa, karena memang di undang-undang boleh justru malah dianjurkan ya membuat sekolah integrasi. Tapi mungkin biayanya beda ya kalau misalnya. Iya, memang gitu Pak. Biayanya beda karena memang butuh perhatian dari orang tua dan guru ya. Guru khusus iya. Guru khusus. Terima kasih Pak Supri. Mungkin yang lain. Rotok kesel. Mahasiswa. Iya. Rotok kesel poso ya. Mbak Yufi. Sambil masak ya. Lebih mainan saya. Ya wis enggak apa-apa, kalau tidak ada terima kasih Pak Bu Husna. Terima kasih sama-sama teman-teman kelompok 1 ya sudah presentasi. Semoga nanti ke depan juga sama bisa presentasi dengan baik. Baik, kita tutup kuliah sore ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.